Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhardi SPDI. Sebagai guru di SMK Negeri 4 SPB SPMA Singkawang, Kalimantan Barat. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BID 2 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 2251131887. Hari ini Selasa 7 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK 4 SPB SPMA Singkawang di kelas 11 ATR dengan tema bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan metode strategi project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Nadia, duduk siap. Ke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mubarakan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan amalan yang berkahi. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air dan sikap nasionalisme, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Untuk seluruh peserta didik, untuk dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk seluruh peserta untuk duduk kembali. Baik, pembelajaran pada minggu lalu kita telah membahas tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan serta menutupi aib orang lain.
Pada pertemuan yang minggu lalu kita telah membicarakan tentang rukun dan cabang iman. Iman membutuhkan bukti yang jelas. Jadi rukun iman itu ada pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, terus keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada yaitu ketentuan baik maupun buruk yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Yang kedua adalah mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan memelihara lisan, menutup aib orang lain. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi kita, angka baiknya kita membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 54. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabdura asuddah. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Nah, ini kita mulai dengan dalil ini atau Al-Quran surah Al-Isra ayat 34 ini yang berkenaan dengan menepati janji. Ya, alhamdulillah warahmatullah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpah nikmat dan karunia untuk kita semua. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dengan kita betul-betul beriman kepada Allah, pasti kita akan bertakwa kepadanya. Setelah kita bertakwa, apa yang kita dapat? Yaitu berakhlak mulia. Setelah berakhlak mulia, kita akan mampu apa? Mandiri. Kedua, kita mampu untuk berpikir kritis, terus berinovasi, serta kita mampu apa? Meningkatkan jiwa toleransi antar umat beragama. Terus juga kita harus bagaimana mempromosikan Islam dengan cinta. Apa maknanya? Yaitu mempromosikan Islam dengan kita berakhlak mulia. Terus kita juga akan terus mendepankan nilai-nilai toleransi. Karena kita di SPP ini berasal dari latar belakang yang berbeda, bersuku-suku yang berbeda, terus beragama juga tidak ada yang mayoritas. Jadi semuanya hampir semua antara Katolik, Islam dan Protestan itu seimbang. Nah, di sinilah kita tingkatkan nilai toleransi atau moderasi beragama. Juga kita harus mencintai lingkungan yang bersih. Maka kalau kita lihat sampah, maka kita ambil, kita simpan di tong sampah. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi bentuk kita cinta pada lingkungan. Juga kita menimbulkan sikap cinta tanah air. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan, yaitu Indonesia Raya. Kita akan membahas materi kita lebih lanjut, yaitu bukti dari iman antara lain memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Ada yang paham apa itu memenuhi janji? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Umi. Memenuhi janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Jadi pemberian janji adalah suatu ucapan kepada seorang untuk melakukan sesuatu. Itu adalah pemberian janji. Dan apa itu mensyukuri nikmat? Nah, silakan. Sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu sikap berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Terus memelihara lisan. Kita ketahui bahwa memelihara lisan itu adalah menjaga perkataan agar tidak menimbulkan dosa. Terus menutup aib orang lain. Apa itu aib orang lain? Keburukan yang dimiliki seseorang. Jadi semua orang itu pasti memiliki dosa. Baik, kita akan membahas lebih lanjut tentang bukti iman, 4 bukti iman ini. Untuk itu Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Baik, untuk kelompok 1 sebelah kiri Bapak yaitu memenuhi janji. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Terus kelompok 3 adalah kelompok memelihara lisan. Dan kelompok 4 yaitu menutup aib orang lain. Ya, silakan untuk diatur kursinya agar mudah untuk berdiskusi. Ya, silakan kursinya diatur. Kamu maju. Stop. Nah. Kursinya sudah kita kondisikan agar musyawarah atau untuk berdiskusi lebih mudah. Bapak persilakan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi setiap kelompok. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nanti ada satu perwakilan untuk maju ke depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ini adalah kelompok memenuhi janji. Ini adalah kelompok mensyukuri nikmat. Ini kelompok memelihara lisan. Kelompok terakhir adalah kelompok menutup aib orang lain. Bapak silakan, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya, silakan untuk didiskusikan bagaimana pengertian dari memenuhi janji. Terus ada sebab-sebab seorang itu yang harus menjalankan apa yang telah dijanjikan. Terus manfaat orang yang menepati janji. Nah, ini harus didiskusikan sesama kalian agar nanti presentasinya dapat berjalan dengan baik. Ya, untuk kelompok ini kalian sudah hampir selesai ya. Iya, Pak. Jadi nanti cari definisi ya, dalil dan sebagainya. Tolong dibuat sebaik-baik mungkin. Terus kelompok 3 juga bagaimana? Diskusinya sudah hampir selesai ya. Ini harus dicari dari definisi, dalil dan sebagainya ya. Nanti dipresentasikan ya. Kelompok 4 ya. Ini harus mencari juga dari definisi, dari menutup aib orang lain itu apa, terus dalil-dalilnya, terus keburukan yang ditimbulkan dari menutup menyebarkan aib orang lain dan manfaat menutupi aib orang lain. Ini tolong didiskusikan. Ayo semangat semuanya untuk menyelesaikan hasil diskusinya. Ayo ya Pak, semangat ya. Referensi yang kita bisa ambil, silakan buka di Google di salah satu situs Islam atau dari definisi lain yang ada di Google. Nanti Bapak akan coba meluruskan apa yang dikatakan itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya, waktu 15 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai semuanya? Ya, sudah. Ya, kalau sudah, kita akan lanjutkan dengan presentasi. Setiap kelompok nanti diwakili satu orang untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak persilakan untuk kelompok 1 perwakilannya untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Umi Adriani dari perwakilan kelompok 1. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji. Memenuhi janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu
sebab-sebab seseorang memenuhi janji, yaitu janji adalah hutang, memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya dan merupakan orang yang bertanggung jawab serta taat dalam beragama. Ketentuan dalam berjanji adalah sebelum berjanji, pikirlah dahulu. Berjanji hanya ke hal penting dan baik saja. Berjanji untuk ditepati. Berjanji disertai kalimat insya Allah. Kalau terpaksa tidak bisa menepati janji, memberitahu dan memohon maaf. Manfaat menepati janji adalah termasuk orang yang bertakwa, terbebas dari tuntutan dunia dan akhirat, terhindar dari sifat munafik, menulari sifat Allah Subhanahu wa taala, memiliki jalan untuk masuk surga Firdaus, semakin dipercaya orang lain, termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW, dan terhindar dari ancaman dosa besar. Adapun akibat orang yang ingkar janji adalah dijauhi oleh teman dan masyarakat sekitar, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, termasuk golongan orang munafik, dan termasuk hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya dapat dipahami dan apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan untuk siap kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2. Sebutkan dalil tentang perintah untuk menepati janji, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, ditampung dulu untuk pertanyaannya. Kita beri kesempatan untuk kelompok 3 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Awira dari perwakilan kelompok 3. Apa hukum bagi seseorang yang suka ingkar janji? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita berikan kesempatan dari kelompok 4 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ramadhani dari program kelompok 4. Ingin bertanya, bolehkah kita menghindari perjanjian yang mungkar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduknya untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk berdiskusi. Dikasih kesempatan 10 menit dari sekarang. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh kelompok 2, 3, dan 4? Kalau sudah, silakan untuk dijawab. Ya, silakan di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Adriani, izin memberikan jawaban dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 adalah sebutkan dalil tentang perintah untuk menepati janji, baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalil perintah menepati janji pertama di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, wa aufu billah innallah ahda kana mas'ula, yang artinya dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, hadis Nabi yang berbunyi dari Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim dari perwakilan kelompok 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Mensyukuri Nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat adalah sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia.
macam-macam nikmat, yaitu nikmat Islam dan iman. Nikmat diberikan roh dan nyawa dalam badan, nikmat kelengkapan anggota tubuh dan panca indera, nikmat kesehatan, nikmat harta, benda, dan kekayaan. Dalil tentang mensyukuri nikmat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadkuruni adkurkum wa askuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Cara mensyukuri nikmat yaitu selalu berzikir, merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersikap qanaah, sujud syukur. Jangan selalu memperhatikan orang yang berada di atas. Berterima kasih kepada orang yang memberi, menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Hikmah mensyukuri nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, meningkatkan keimanan, hidup menjadi lebih berkah, terhindar dari segala penyakit. Akibat orang yang gugur akan nikmat yaitu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, terkena penyakit hati, sombong, hidup tidak tenang, dan mudah marah. Demikian presentasi dari kelompok kami, sekiranya dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan dipersilakan. Silakan untuk kelompok 1 bertanya terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Adriani dari perwakilan kelompok 1. Pertanyaan saya, dari penjelasan yang dijabarkan oleh kelompok 2 ini, cara mensyukuri nikmat ada beberapa cara, salah satunya yaitu dengan bersikap qanaah. Tolong jelaskan makna qanaah dan apa saja manfaat dari qanaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu makna qanaah. Ini tolong kelompok 2 untuk dicari dan dijelaskan nanti apa itu qanaah. Kita persilakan untuk kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli, saya perwakilan dari kelompok 3. Bagaimana tanggapan kelompok kalian apabila mendengar ada orang yang senantiasa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap bahwa Allah tidak berlaku adil terhadap dirinya karena hidup miskin? Nah, ini pertanyaannya, ada orang yang merasa Allah itu tidak adil kepadanya, merasa Allah itu jahat kepadanya. Karena apa? Dia hidup miskin. Nah, bagaimana tanggapan kelompok kalian ini? Bisa balik menjelaskan dan memberi pengetahuan kepada orang yang bersikap berburuk sangka kepada Allah, ya. Betul ya? Pertanyaan seperti itu ya. Dan selanjutnya untuk kelompok 4 silakan untuk membacakan atau bertanya pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, tolong berikan contohkan perilaku orang yang kufur nikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang begitu menarik. Nah, contoh orang yang kufur nikmat. Kenapa? Karena kita mungkin salah satu orang tersebut. Nah, jadi perlu dicari contohnya seperti apa orang-orang yang kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Yaitu orang yang tidak berterima kasih. Silakan untuk kelompok 2 untuk duduk musyawarahkan atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk bisa dijawab. Silakan. Nah, bagaimana kelompok 2 sudah siap? Hasil jawaban hasil diskusinya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4. Kalau sudah, dipersilakan untuk depan untuk membacakan jawabannya. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 1, yaitu mengenai makna qanaah dan manfaatnya. Qanaah adalah sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah SWT, tidak serakah terhadap urusan duniawi, dan memberikan
keridaan hati terhadap ketentuannya. Sikap ini merupakan bentuk syukur yang mendalam, menjaga diri dan iri dan tamak, serta mengantarkan pada ketenangan batin, kebahagiaan, dan berkah dan rezeki, baik orang yang miskin maupun kaya. Ciri-ciri dan implementasi karena menerima dengan rela, merasa puas dengan apa yang ada tanpa mengeluh atau menginginkan berlebihan, tidak tamak, menghindari ambisi duniawi yang berlebihan, tidak iri pada kekayaan orang lain, tidak tergiur dengan kemewahan, bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berusaha dan bertawakal. Tetap berupaya untuk meraih kebaikan yang lebih tinggi, namun dengan hati yang tawakal dan pasrah kepada Allah SWT, memohon kepada Allah, memohon tambah rezeki yang pantas dan selalu berusaha sambil menerima ketentuannya dengan sabar. Manfaat kanah yaitu terhindar dari penyakit dan hati seperti tamak, iri, dan dengki, sehingga hidup lebih tenang dan bahagia. Kekayaan hakiki, meraih kekayaan hati yang lebih berharga daripada kekayaan materi dunia yang seringkali menipu. Kebaikan dunia dan akhirat, mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan kebahagiaan sejati di dunia akhirat. Menghargai nikmat, melihat orang yang lebih rendah dalam hal materi agar tidak meremehkan nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Mungkin cukup jelas dari penjelasan kami yaitu kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok 3 ya, dari kelompok 1 ya. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya, bagaimana tanggapan kelompok kalian apabila mendengar ada orang yang terus senantiasa menyalahkan Allah SWT yang menganggap bahwa Allah tidak berlaku adil terhadap dirinya karena hidup miskin? Apakah benar? Baik, akan saya jawab. Jika saya membacakan jawaban dari kelompok kami, kenalkan nama saya Hakim. Jawabannya yaitu dengan cara menasihatinya dan menjelaskan tentang ketetapan Allah untuk setiap makhluknya. Jadi kaya dan miskin adalah ketetapan Allah, bagian dari skenario Allah. Allah SWT menciptakan orang kaya dan miskin agar manusia saling berhubungan agar kehidupan ini tetap berjalan. Bayangkan bagaimana jadinya ketika di dunia ini semuanya kaya. Siapa yang jualan sayur? Siapa yang menjadi petani? Siapa yang akan jadi pedagang perikanan misalnya kan? Justru ketika semua manusia kaya, kita akan repot, kehidupan tidak akan berjalan. Kaya dan miskin hanyalah ujian, maka akan datang suatu masa di sana manusia diuji dengan kekayaan dan diuji dengan kemiskinan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15-16, artinya, adapun manusia apabila Tuhannya memujinya selalu, dia dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan adapun bila Tuhannya memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Quran surah Al-Fajr ayat 15-16. Allah ingin melihat bagaimana reaksi seseorang ketika diuji dengan kekayaan ataupun kemiskinan. Apakah akan tetap beriman atau berpaling? Tidak ada generasi orang akan tetap kaya atau akan selamanya miskin. Semua alur hidup Allah yang memegang kendali. Maka bersiaplah dengan dua ujian ini ketika kita berada di dalam satu posisi tersebut. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami penjelasan atau jawaban dari kelompok 2? Bisa. Nah, lanjut ke jawaban ke pertanyaan kelompok 2. Baik, akan langsung saya jawab, yaitu contoh perilaku orang yang kufur nikmat. 1. Pemanfaatan kesehatan untuk berbuat dosa. Salah satu contoh perbuatan kufur nikmat adalah ketika seseorang menggunakan kesehatan yang Allah berikan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturannya. Sebagai contoh, jika seseorang yang sehat justru menggunakan kesehatannya untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, seperti mengonsumsi alkohol, merokok, narkotika, ngelem, dan lain-lain. 2. Memakai kekayaan untuk hal negatif. Perbuatan kufur nikmat juga terjadi ketika seseorang memanfaatkan kekayaannya yang diberikan Allah SWT untuk tujuan yang buruk, judi, slot, foya-foya,
bahkan mendukung aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. 3. Mengingkari kebaikan orang lain. Mengingkari kebaikan orang lain juga dapat dianggap sebagai perbuatan kufur nikmat. Misalnya, jika seseorang tidak menghargai bantuan atau dukungan yang diberikan oleh teman atau keluarga, kembar, tidak bersyukur, atau kemudahannya hidup. Salah satu bentuk perbuatan kufur nikmat adalah ketika seseorang tidak bersyukur atas kemudahan hidup yang diberikan Allah, seperti akses terhadap fasilitas dan kebutuhan dasar. Jika seseorang merasa tidak puas dan selalu mengeluh tentang hal-hal yang Allah berikan, seharusnya dihargai dengan nikmat. Mengabaikan tanggung jawab sosial. Tindakan kufur nikmat juga terjadi ketika seseorang tidak memanfaatkan potensi dan keberuntungannya untuk memberikan manfaat kepada manusia, masyarakat, atau lingkungan sekitarnya. Jika seseorang memiliki kemampuan atau sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu orang lain, namun memilih untuk mengabaikan tanggung jawab sesuainya. Mungkin sudah cukup pertanyaan dan presentasi saya. Kami lebih kurangnya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Bapak kembali ke kursinya. Baik, luar biasa tadi presentasi dari kelompok 2 yang telah menjelaskan sampai contoh-contoh ya, orang yang kufur nikmat, orang yang menggunakan kesehatannya ke hal-hal yang negatif, itu termasuk orang yang kufur nikmat. Itu kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa soal untuk dijawab, setelah itu dikumpulkan. 2 orang, taruh di belakang. 3 orang ya. 3 orang ya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi dan telah kita simpulkan. 2 orang ya. Silakan simpan di belakang. Bapak kasih waktu 5 menit karena soalnya tidak layak. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Perwakilan 1 orang ini diambil. Berdiri ini diambil semua soalnya dari teman-temannya. Baik, terima kasih. Ini luar biasa jawabannya. Hampir semuanya benar. Jadi sepertinya semua sudah memahami 2 materi ini, yaitu berjanji dan mensyukuri nikmat. Baik, untuk minggu akan datang kita akan membahas yaitu menjaga bisa. Jadi siapkan untuk kelompok 3 hasil diskusinya nanti dipresentasikan pada minggu depan atau pertemuan yang akan datang. Juga kelompok 4 yaitu tentang menutup aib orang lain. Nah, jadi dibuat tulisannya semenarik mungkin, materinya sebaik mungkin, nanti minggu depan dipresentasikan. Dari hasil presentasi dari 2 kelompok tadi yaitu tentang memenuhi janji dan dapat kita simpulkan bahwa dalam memenuhi janji itu apa? Sebelum berbicara wajib menjujur, menyampaikan dan menurutkan kalau kata-kata sudah keluar tidak bisa dicabut kembali kecuali dengan bertobat dan memohon maaf. Jadi sebelum berbicara itu pikir-pikir dahulu. Kalau sudah keluar itu tidak bisa kembali perkataan kita kecuali dengan tobat dan memohon maaf. Bukan malah membuat apa? Kebohongan terus menutupi kebohongan yang awal atau perjanjian yang awal yang kita ingkari. Itu teruslah melakukan kebohongan, tapi dengan cara apa? Bertobat dan memohon maaf. Yang kedua yaitu materi tentang mensyukuri nikmat. Dapat kita simpulkan bahwa Lihatlah bahwa kita bisa mensyukuri nikmat dan merasakan begitu besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita harus melihat orang yang
bawah kita kehidupannya. Misalkan kita punya 2 mata, 2 telinga, berfungsi semua. Tapi kita lihat orang ada yang masih tidak punya mata, makanya buta, tuli. Nah, itu gitu. Ya, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bersekolah, terus ada dari teman-teman kita di kampung itu yang tidak bersekolah. Maka itu kita lihat di bawah, lalu kita mampu untuk bersyukur. Nah, jadi untuk bisa merefleksikan kehidupan kita sehari-hari mengenai bersyukur nikmat, ya lihatlah orang yang di bawah kita. Jangan melihat di atas terus, lihat di atas si A mendapatkan itu ayah di orang kaya dan sebagainya. Jangan seperti itu, tapi lihatlah ke bawah, sering-sering lihat ke bawah. Untuk apa? Untuk penumbuhan rasa syukur. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak mengajak kepada seluruh Bapak, anak murid Bapak untuk senantiasa untuk semangat terus belajar. Karena belajar ini merupakan pintu dari segala ilmu. Dari ilmu ini kita bisa bermanfaat untuk semua orang. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi bagaimana bermanfaat? Ya harus memiliki ilmu. Jadi ingat pesan dari Bapak itu, ya, jadilah orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Waktu sudah dekat, Bapak persilakan. Baik, kajian sudah siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alatani farduhu ilayhi 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang engkau berikan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan yang peliharaan, walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kalau tutup bila itu kembali ya.